Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik kelas 6. Hari ini kita bertemu lagi di mata pelajaran IPA. Perkenalkan, nama kakak Lifa Alifatunisa. Di sini kakak akan mendampingi adik-adik dalam pertemuan kali ini. Nah, hari ini kita akan belajar terkait dengan pubertas. Nah, apa sih pubertas? Bagaimana ciri-cirinya? Nah, hari ini kita akan belajar terkait hal tersebut. Nah, adapun manfaat adik-adik belajar pubertas adalah adik-adik mampu mengenali ciri-ciri baik itu sekunder ataupun primer yang terjadi pada manusia apabila sudah memasuki masa pubertas. Oke ya, semangat hari ini. Ayo disiapkan alat tulisnya. Nah, di sini ada peta materi ya adik-adik, bisa diperhatikan. Nah, fungsi dari peta materi adalah agar pembelajaran kita itu lebih terstruktur, artinya step by step. Nah, ayo kita lihat satu persatu. Nah, di sini ada terkait dengan manusia. Nah, manusia kita akan belajar terkait dengan masa pubertas. Nah, masa pubertas itu nanti ditandai dengan adanya perubahan fisik yang terjadi pada manusia. Nah, perubahan fisik nanti kita bagi menjadi dua tahapan. Ada yang terjadi pada laki-laki dan terjadi pada perempuan. Nah, kedua-duanya itu nanti kita bagi lagi menjadi perubahan primer dan juga perubahan sekunder. Nah, pasti kalian pada penasaran ya bagaimana sih ciri-ciri kemudian perubahan primer dan sekunder itu bagaimana? Nah, yuk kita belajar bersama-sama. Nah, di sini ada sebuah gambar. Nah, coba perhatikan gambar di bawah ini adik-adik. Nah, dilihat ya. Coba kakak ingin bertanya, kira-kira informasi apa yang adik-adik dapatkan dari gambar tersebut? Nah, betul ya. Pertumbuhan dan juga perkembangan. Nah, perkembangan di sini terjadi pada manusia, khususnya pada laki-laki. Nah, ayo coba dicari lagi informasi apa yang terdapat dari gambar tersebut. Ya, betul ya, terkait dengan fase atau masa terkait perkembangan. Nah, kita lihat satu persatu gambar-gambarnya. Lucu-lucu ya adik-adik ya. Nah, dilihat gambar pertama. Nah, ini ya. Ini disebut dengan fase bayi. Nah, fase bayi itu biasanya pada usia 0 sampai 3 tahun. Kemudian yang B. Nah, sedang dadah ya. Nah, ini merupakan fase anak-anak. Biasanya itu pada usia 4 sampai 6 tahun. Kemudian yang C itu ada sedang memegang bola ya. Nah, ini merupakan masa masuk awal pubertas. Yang C itu biasanya pada usia 7 sampai 9 tahun. Kemudian yang D, nah sudah mulai besar nih. Nah, ini merupakan sudah fase remaja pada usia 10 sampai 16 tahun. Nah, untuk yang gambar E, nah sudah memakai jas nih, mau ke kantor sepertinya. Nah, itu pada fase dewasa pada rentang tahun 20 sampai 30 ke atas. Dan yang terakhir nih, sudah rambutnya memutih, kemudian bungkuk, berjalan menggunakan tongkat, sudah pasti masuk ke fase kakek atau fase tua. Itu pada usia lebih daripada 50 tahun. Nah, sampai sini bisa dipahami ya adik-adik. Nah, adik-adik terlihat ya di sini ada pengertian dari masa pubertas. Nah, apa sih pengertiannya? Nah, Mbak contohkan ya. Misalkan ini nih, ada spidol. Nah, spidol itu pengertiannya apa kira-kira? Nah, spidol merupakan salah satu alat untuk menulis. Nah, betul sekali. Nah, masa pubertas juga memiliki pengertian. Nah, kita penggal ya jadi masa dan pubertas. Nah, masa merupakan fase atau waktu. Nah, sedangkan pubertas itu merupakan
fenomena terjadinya perubahan fisik dan mental yang terjadi pada anak laki-laki maupun anak perempuan yang disebabkan oleh hormon. Nah, masa pubertas itu merupakan masa atau waktu terjadinya perubahan fisik dan mental yang terjadi pada anak laki-laki dan anak perempuan yang disebabkan oleh perubahan hormon. Nah, masa pubertas itu merupakan masa peralihan dari anak-anak menuju ke dewasa. Nah, itu ya, adik-adik sudah paham terkait dengan pengertian masa pubertas. Nah, untuk lebih mendalam, adik-adik itu bisa menghafal terkait dengan kata kunci dari masa pubertas. Nah, kata kuncinya itu terkait dengan perkembangbiakan, kemudian pertumbuhan dan perkembangan, dan yang terakhir ada fase pertumbuhan dan perkembangan, yaitu ada fase bayi, remaja, dewasa, dan tua. Nah, masa pubertas itu juga terkait dengan sudah berfungsinya organ-organ reproduksi pada manusia. Nah, masa pubertas antara laki-laki dan perempuan itu berbeda terkait dengan ukuran usia terjadi pubertas. Nah, begitu pula di anak laki-laki, misalkan Anton dan Andi itu masa pubertasnya itu berbeda, waktu pubertasnya itu berbeda. Kemudian misalkan Siti dan Nur itu nanti masa pubertasnya juga berbeda. Nah, hal tersebut itu dipengaruhi oleh apa? Oleh hormon, oleh lingkungan, dan lain-lain. Nah, di buku-buku itu biasanya tahun atau usia anak laki-laki pubertas itu biasanya 10 sampai 15 tahun. Untuk perempuan atau anak perempuan itu biasanya 8 sampai 13 tahun. Seperti itu ya adik-adik. Nah, tadi adik-adik sudah belajar terkait dengan pengertian. Di sini ada ciri-ciri dari pubertas. Nah, perubahan pubertas pada manusia itu kan tadi dibagi menjadi dua, perubahan primer dan perubahan sekunder. Nah, sekarang kita akan belajar terkait dengan ciri perubahan primer dulu. Nah, di sini ada laki-laki dan juga ada perempuan. Nah, ternyata ciri pubertas primer dari keduanya itu berbeda loh adik-adik. Nah, coba kita lihat ya untuk yang laki-laki. Nah, ciri pubertas primer pada laki-laki yaitu terjadinya mimpi basah. Nah, Kak, mimpi basah itu apa sih? Nah, mimpi basah itu merupakan sebuah fenomena yang dialami oleh laki-laki di mana terjadi keluarnya sperma pertama. Nah, sedangkan untuk perempuan, terjadi menstruasi sebagai ciri pubertas primer. Nah, Kak, menstruasi itu apa? Nah, menstruasi merupakan sebuah fenomena hasil perluruhan yang disertai dengan adanya pendarahan melalui vagina pertama kali. Nah, kedua ciri tersebut itu berhubungan dengan organ reproduksi pada manusia. Jadi kan organ reproduksi laki-laki dan perempuan itu berbeda. Nah, nanti adik-adik bisa belajar terkait dengan anatomi organ reproduksi dari manusia di jenjang selanjutnya. Oke, sampai sini paham ya? Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada ciri sekunder dari laki-laki. Pertama, yaitu membesarnya ukuran testis. Kemudian ada juga pertumbuhan ukuran penis dan testis. Nah, Kak, apa sih penis dan testis? Nah, pasti ada yang bertanya seperti itu ya. Nah, penis dan testis merupakan organ reproduksi pada laki-laki. Nah, penis itu merupakan alat kopulasi. Nah, biasanya itu penis itu keluar alat untuk keluar air mani. Nah, untuk testis itu alat
yang berfungsi sebagai pembentukan sperma. Nah, kemudian selanjutnya rambut di area organ seksual dan ketiak menjadi lebih tebal. Nah, selanjutnya itu rambut itu nanti akan tumbuh di daerah organ seksual. Kemudian di ketiak nih, ketiak juga nanti tumbuh rambut-rambut seperti itu. Kemudian reproduksi keringat akan bertambah, jadi mudah sekali berkeringat seperti itu. Selanjutnya terjadi perubahan suara, yaitu menjadi lebih berat. Jadi nanti dari suaranya yang masih kecil nanti jadi seperti itu, jadi berat ya. Selanjutnya mulai tumbuh jerawat pada area wajah dan muka. Nanti tumbuh jerawat itu normal ya, tumbuh jerawat. Kemudian nanti tinggi anak laki-laki itu nanti akan bertambah hingga 7-8 cm setiap tahun. Nanti akan terjadi pertambahan. Kemudian juga terbentuk otot pada tubuh. Nah, nanti setelah pubertas itu biasanya nanti otot-otot nanti nanti tumbuh. Nah, dan yang terakhir itu nanti mulai mulai tumbuh rambut-rambut di area wajah. Nanti ada rambut biasanya kumis, kemudian jenggot ya. Nah, selanjutnya. Nah, ini ya bisa dilihat adik-adik perubahan sekunder pada laki-laki. Nah, ada suara lebih berat, kemudian tumbuh kumis, jenggot. Nah, kemudian dadanya lebih bidang, kemudian pundaknya lebih lebar. Kemudian tumbuh jerawat, nanti juga tumbuh jakun di leher. Seperti itu ya. Untuk ciri perubahan sekunder pada laki-laki. Nah, sampai sini adik-adik paham ya? Oke. Terima kasih untuk yang sudah paham. Nah, selanjutnya kita masuk ke ciri sekunder pada perempuan. Nah, tadi yang primer pada perempuan itu tadi menstruasi. Nah, untuk yang ciri yang sekunder itu, nah ayo kita lihat satu persatu. Mulai tumbuh jerawat pada wajah. Nah, ini merupakan hal wajar ya, karena sudah masuk masa puber dan juga disebabkan oleh hormon. Kemudian payudara terus tumbuh hingga seperti orang dewasa. Jadi nanti payudaranya itu mulai tumbuh. Kemudian tumbuh rambut di area organ seksual dan ketiak semakin lebat. Sama ya seperti yang laki-laki. Kemudian muncul kumis tipis pada beberapa perempuan. Nah, nanti coba amati di sekitar adik-adik anak perempuan yang tumbuh kumis tipis pada masa pubertas. Nah, bisa adik-adik amati ya. Kemudian lebih mudah berkeringat. Kemudian selanjutnya mulai mengalami keputihan. Nah, mulai mengalami keputihan itu nanti biasanya muncul di organ reproduksi. Kemudian tinggi badan juga meningkat drastis sejak menstruasi, biasanya 5-7,5 cm per tahun. Kemudian berat badan juga mulai meningkat. Nah, yang terakhir pinggul mulai besar, kemudian sedangkan pinggang mulai mengecil. Nah, kita lihat ya di sini ada perubahan sekunder pada perempuan. Biasanya nanti suaranya itu lebih lembut sekali seperti itu. Kemudian nanti juga muncul jerawat. Kemudian payudara mulai membesar. Kemudian pinggang mengecil, pinggul membesar seperti itu. Sampai sini ada yang masih bingung atau ingin ditanyakan? Sudah paham semuanya? Alhamdulillah. Nah, sampai sini sudah selesai ya. Kita tadi sudah belajar apa saja terkait dengan pengertian pubertas, kemudian perubahan fisik, kemudian perubahan secara sekunder, kemudian primer yang terjadi pada anak laki-laki dan juga anak perempuan.
Nah, adik-adik bisa belajar lebih dalam lagi. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, belum ada ya. Nanti kita diskusi di saat diskusi nanti. Oke, sekian yang bisa kakak sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.